Oke, kembali berjumpa. Selamat datang pada adik-adik semua dalam channel Simat ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi logaritma ya, Dek ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar eksponen, hari ini kita belajar logaritma. Dan logaritma ini ada beberapa sifat nanti yang mesti kamu ingat ya. Nah, jadi logaritma ini bukan topik yang sulit ya. Ini topik yang bisa dianggap relatif mudah karena kita hanya perlu memahami rumusnya ya, karena soalnya tidak begitu ribet. Oke. Nah, langsung aja kita mulai ya. Nanti kalau kita bicara logaritma, nanti di sini ada beberapa sifat yang mesti adik-adik pahami ya. Yang pertama nanti ya, kalau nanti ada sifat yang namanya A logaritma M ya, ditambah dengan A logaritma dari N, maka ini menjadi A logaritma M dikalikan dengan N ya. Nah, yang kedua nanti kalau ada A logaritma dari M dikurang dengan A logaritma dari N, maka apa? Ini menjadi A logaritma M dibagi dengan N. Oke. Nah, yang ketiga, kalau nanti ada A berpangkat M, ya, logaritma B berpangkat N, maka ini akan menjadi N dibagi M dikalikan dengan A logaritma dari B. Oke, yang keempat, kalau nanti ada A logaritma B dikalikan B logaritma C, nah ini nanti hasilnya akan sama dengan A logaritma dari si C. Oke, baru yang kelima ya, kalau nanti ada sifatnya A logaritma M ya, ini sama dengan 1/M logaritma dari A. Jadi seperti dia ya. Oke, nah ini dulu 5 sifat yang mesti dipahami ya. Oke, ini pertama menyangkut yang namanya persamaan logaritma ya. Nah, sekarang kita masuk yang namanya fungsi logaritma ya. Nanti fungsi logaritma itu ya, Pak Bo ya, ini bentuknya misalkan ada Y sama dengan A logaritma dari fx. Nah, di sini dia punya yang namanya syarat ya. Nah, ini punya yang namanya syarat. Syarat yang pertama itu ya, fx-nya ini ya, fx-nya ini harus lebih besar dari 0 deh. Nah, jadi logaritma 0 itu nggak ada. Ya, logaritma minus nggak ada, tapi fx ini harus lebih besar dari 0. Nah, yang kedua ya, A itu nanti disebut dengan bisa dibilang basisnya ya. A itu punya dua sifat ya. A itu lebih besar dari 0, namun A itu tidak boleh sama dengan 1. Ya, sehingga akibatnya ada dua, sama kayak eksponen kemarin ya. A itu di antara 0 sampai 1 atau A itu lebih besar dari 1. Oke, sehingga nanti dampak itu ke bentuk kurvanya ya. Jadi kalau misalkan gambar ini nanti sumbu Y, oke. Nanti ini sumbu X ya. Ini kita buat X, ini kita buat Y. Udah, nanti ada gambar kurvanya itu yang pertama seperti ini. Nah, ya. Baru nanti yang kedua itu gambar kurvanya seperti ini. Nih. Oke. Dan nanti apa? Ini selalu memotong ya, memotong di titik 1,0 ya, di titik 1,0. Artinya apa? Berarti log 1 itu bernilai 0 ya. Dan ini adalah gambar untuk basisnya yang lebih besar dari 1. Ini basisnya di antara 0 sampai 1. Nah, bisa paham ya? Jadi hanya ini berpengaruh kepada bentuk rupanya. Oke. Yuk, langsung aja kita mainkan sifatnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang nomor satu. Oke, nah ini soalnya tidak terlalu sulit ya. Nanti yang penting adik mesti paham sifatnya. Nanti kalau ada sifat yang kurang di atas nanti Opa akan tambah di bawah ya. Nah, sekarang kita bahas soal nomor satu ya. Diketahui 5 log 3 sama dengan M, dan ini 3 nih ya, 3 log 4 sama dengan N. Diminta tentukan nilai dari 15 log 12. Oke, jadi kalau nanti kamu ketemu soal seperti ini ya,
Berarti sifat yang pertama itu yang kamu bongkar itu adalah soalnya, ya. Ya, 15 logaritma 12 itu nanti akan sama dengan logaritma 12 dibagi dengan logaritma dari 15. Oke, nah baru Pak gimana nentukan basisnya? Nentukan basisnya ini adalah lihat angka yang sering muncul di yang diketahui. Ya, angka berapa? Iya, benar, angka 3 ya. Berarti angka 3 di sini, angka 3 di sini. Berarti apa? Buat basisnya 3, 3 di sini. Oke, nah, udah. Nah, sekarang sekarang kita mainkan sifatnya. Sekarang kita ubah angka 12 dan angka 15 ke angka yang diketahui di soal. Ya, ada angka 5, ada angka 3, dan angka 4. Sehingga 12 itu kira-kira kita ubah kemana? Iya, berarti 4 dikalikan dengan 3 ya. Dan 15 itu kita ubah ke bentuk berapa? 5 dikalikan dengan 3. 5 dikalikan dengan 3. Oke. Nah, sekarang ingat lagi sifatnya. Kalau dia bentuk kali tadi apa? Menjadi tambah ya. Berarti apa? 3 logaritma 4 ditambah dengan 3 logaritma dari 3. Ya, dibagi dengan siapa? 3 logaritma 5 ditambah dengan 3 logaritma 3. Oke, sehingga apa? Di sini Pak buat muncul sifat yang baru ya. Nanti kalau ada muncul A logaritma dari A, itu hasilnya sama dengan 1. Ya, dan A logaritma B itu sama dengan logaritma B dibagi dengan logaritma A, ya. Tapi nanti basisnya harus sama. Kita buat nanti C di sini, C di sini. Oke, yuk. Sekarang, lihat di soal ya. 3 log 4 ada di Kak? Gas tahu deh. 3 log 4 ada ya. Nah, berarti Bapak buat pindah kemari, berarti 3 log 4 ini Bapak ganti menjadi N. Oke. 3 log 3 berapa? Benar, 1 ya. Nah, 3 log 5 ada nggak dikasih soal? Nggak ada, Pak. Yang ada 5 log 3. Nah, ingat sifat yang tadi. Kalau ada A logaritma B, ya, itu akan sama dengan siapa? 1/B logaritma dari, benar ya? Berarti apa? Kalau 5 log 3 sama dengan M, berarti 3 log 5 sama dengan, benar, 1/M ya. 1/M ditambah dengan 1. Nah, sekarang gimana? Ada nggak bentuk jawabannya? Belum ada ya? Iya, masih bentuk simpel pasnya. Gimana caranya? Coba ini kita kalikan M ya. Kali M di atas, kali M di bawah. Biar habis, oke? Berarti hasilnya menjadi apa, Dek? Nah, berarti M dikali N ditambah 1 dibagi apa? Ini habis pasti ya, tinggal 1 ditambah dengan M. Ada jawabannya? Coba. M, N tambah 1, ada ya? Tapi masih bentuk simple pasnya ya. Nah, kita ubah ke bentuk past perfect continuous-nya. Nah, M-nya kita buat di depan ya. M plus 1. Ada jawabannya? Ada ya. Jawabannya apa? Yang E. Enak. Oke? Nah, mudah ya. Ini soal yang mudah dia. Oke, jadi ingat. Ubah soalnya ya ke bentuk yang diketahui dan penentuan basisnya lihat angka yang paling sering muncul di soal ya. Oke, yuk langsung kita kerjakan soal berikutnya. Nah, ini soal yang PTN ya. Nah, gimana ini gitu ya. Oke. Nah, ini kita tuliskan coba sifatnya, Dik ya. Ini bisa dihubungkan dia ke sifat eksponen ya. Kalau nanti ada misalkan A berpangkat D sama dengan C ya. Berarti kalau ini Bapak kalikan logaritma kedua ruas, ya, berarti apa ini? Berarti logaritma A berpangkat B sama dengan logaritma dari si C. Oke, baru nanti apa? Pangkat ini boleh pindah ke depan ya. Nih, jadi apa? B logaritma A sama dengan logaritma C. Berarti B itu sama dengan logaritma C dibagi dengan logaritma dari si A. Ya, berarti B itu sama dengan A logaritma dari C. Oke, berarti apa? Bisa Bapak simpulkan di sini ya. Jika A berpangkat B sama dengan C, maka ya ini akan sama dengan B itu adalah A logaritma dari si C.
Oke, nanti ini sifat yang kamu gunakan ya. Nah, sekarang langsung coba kita jawab soalnya. Oke. Nah, ini apa? Ada 3 pangkat A sama dengan 4. Berarti di sini kalau mainkan sifatnya berarti apa? Berarti A itu sama dengan 3 logaritma dari 4. Benar ya? Nah, kalau 4 pangkat B sama dengan 5, berarti B itu apa? B itu sama dengan 4 logaritma dari 5, ya. Kalau 5 pangkat C sama dengan 6, berarti C itu sama dengan berapa? 5 logaritma dari 6, ya. Jadi ya, 6 pangkat D sama dengan 7, berarti D itu sama dengan 6 log 7. Oke. Baru 7 pangkat E sama dengan 8, berarti E itu sama dengan 7 log 8. Oke, terakhir. Berapa ini? 8 pangkat F sama dengan 9, berarti F itu sama dengan 8 log 9. Nah, yang diminta soal apa? Tentukan hasil kalinya. Ya, berarti kalau kalian, berarti apa ini? Berarti A dikali B dikali C kali D kali E kali F, maka akan sama dengan siapa, ya kan? Sama dengan apa? 3 log 4, 4 log 5, 5 log 6, 6 log 7, 7 log 8, 8 log 9. Nah, ingat sifat yang tadi. Ya, sifat di atas. Kalau tadi ada A log B dikalikan B log C, hasilnya adalah A log C. Nah, ini mati. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, berarti apa? Ini kan 4-nya habis nih. 5 lagi. 6, 7, 8 mati. Berarti apa? Berarti tinggal 3 logaritma dari 9. Ada nggak jawabannya? Belum ada ya? Kita ubah berarti apa? 3 logaritma 3 berpangkat 2. Ini kan pangkat 1 ya. Kita apa? Berarti pangkat 1. Berarti beda apa? Berarti 2 per 1 dikalikan dengan 3 log 3. Nah, 3 log 3 ini berapa? 1, benar. Berarti apa? Jawabannya sama dengan 2. Ada jawabannya? Ada. Jawabannya apa? Yang B. Bola. Mudah ya. Nah, jadi kalau sifat logaritma ini nggak sulit deh ya. Yang penting memang harus kamu pahami dari sifat yang Bapak kasih ini mana yang sering untuk digunakan dalam soal. Oke, jadi ingat, logaritma ini bukan topik yang sulit, ini topik yang bisa dianggap relatif mudah karena kita hanya perlu untuk mengingat sifat-sifatnya dan merombak-rombak sedikit supaya nanti sesuai dengan soalnya. Gitu ya. Oke, jadi sekian dari Bapak ya. Jadi kalau kamu merasa channel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kamu mengenai matematika, ya jangan malu-malu untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, semangat.